bukan apa-apa karena memang orang tua saya jarang mengizinkan saya untuk ikut acara malam dan segala macamnya. Insya Allah walaupun nanti misalnya kalau ketemu ada yang nggak tegur, ada yang jutek, ada yang kayaknya marah, itu biasa. Manusia ya seperti itu, sifat manusia gitu. Tapi insya Allah gampang berubah. Dan kalau misalnya kamu ikut, maaf ya, bukan mendoakan yang tidak baik, tapi karena ridho orang tua itu kan penting. Takutnya ada apa-apa gitu. Takutnya entah pas di perjalanan hati kamu nggak tenang, jangan mikirin ada kecelakaan atau apa enggak. Dari kamu dulu. Entah kamu nanti pas tidurnya atau pas bergabung sama teman-teman hati kamu nggak tenang, nggak lega karena kepikiran sama orang tua. Dan itu akan menjadi beban orang tua kamu pada malam itu juga. Orang tua kamu bisa aja tidurnya nggak tenang, kepikiran aduh anak aku gimana ya di sana. Nah, jadi itu. Kalau saya pertimbangannya lebih lebih baik saya teman-teman saya marah kepada saya daripada orang tua saya hatinya saya lukai gara-gara hal yang sepele seperti itu. Tinggal bagaimana kamu aja mencari bahasa yang bagus. Kalau sudah bahasa kamu bagus tapi masih juga nggak bisa diterima sama mereka, ya udah itu bukan kesalahan pada dirimu, tapi hanya mereka saja yang belum berbesar hati menerima kalau kamu nggak bisa ikut seperti itu. Itu udah biasa. Apalagi kalau masih anak sekolah tuh, kalau nggak kumpul nggak rame, itu istilah anak-anak sekolah biasanya. Itu saja. Masya Allah sekali ya Ustazah ya. Iya sih, tapi biasanya ya Ustazah ya kalau misalkan kita tuh ngasih alasan yang memang logis ke teman kita, insya Allah kalau memang temannya ini paham, ya mereka bakalan, nggak bakalan kayak segala jutek, sinis, dan lain-lainnya. Jadi mungkin bisa lebih kasih tahu lagi alasannya kan gak dibolehin ortu, dan alasan untuk gak ikut juga logis ya Ustazah ya. Apalagi bawa, bawa orang tua kan. Biasanya kalau Iya, anak sekolah itu bawa orang tua gak berani mereka. Udahlah iya katanya. betul. Orang tuanya nggak boleh katanya. Ini betul Ustazah. Ana juga pernah izin gak dibolehin sama ibu. Nah mereka tuh kayak paham gitu. Oh ya udah deh gitu, nggak bolehin. Mau gimana lagi gitu kan ya Ya, Ustazah ya. udah nggak bisa, udah mutlak kalau itu. Nah, Ustazah ada yang izin curhat nih Ustazah dari Kak Darna. Mm-mm. Iya. Katanya Ana izin bacakan Ustazah. Mm-mm. Kemarin kan Ana diuji karena pakai jilbab serba hitam gitu kan Ustazah. Nah, kebetulan di salah satu keluarga Ana negur bilang, kamu nggak usah pakai jilbab panjang. Sekali-kali pakai celana levis gitu. Kamu ini sesat gimana sih? Nah, pas di situ kan Ustazah Ana kayak ya Allah sakit banget dikatain gitu Ustazah. Dan Ana tuh hampir kemarin lepas jilbab gitu Ustazah. Kayak hati Ana imannya lemah, dan kemarin hampir aja kemarin keluar pakai celana lepis, cuman ditegur sama teman-teman Ana. Dan yang menjadi pertanyaan Ana, gimana cara kita tanggapin gitu Ustazah? Soalnya kalau bukan warna hitam yang Ana pakai, atau pakaian yang warna yang gelap gitu, Ana kurang nyaman Ustazah. Gimana nih Ustazah? Ya, baik. Darna ya. Baik, Masya Allah sekali pertanyaan Darna. Sebenarnya itu tuh yang dialami semua orang yang lagi mau hijrah di jalan Allah kan. Semuanya. Tidak cuma Darna aja. Coba Darna bayangin semua orang. Bahkan mungkin di dalam ini yang sedang ikut kajian sama saya ini. Semuanya sedang ngalamin termasuk juga saya. Nah, bagaimana sikap kita menyiasati orang seperti itu? Sebenarnya mereka itu kan kita bilang usil, tapi nggak usil, tapi memang mungkin ya karakter mereka itu seperti itu, atau mereka itu sebagai ujian kita untuk menguji kita nih, kira-kira kuat apa enggak gitu loh. Nah, kalau misalnya untuk menanggapi hal seperti itu, kalau ustazah biasanya saya apa tipe yang orang nggak banyak ngomong ya, biasanya saya senyumin aja terus saya bilang nggak apa-apa kayak gitu, atau saya jelaskan oh ini warna kesukaan saya nggak suka lagi kalau nggak pakai warna ini gitu. Sekarang tergantung dengan tingkat keteguhan kita itu tadi, tingkat keistiqomahan kita ya. Kalau misalnya kita kuat, asalnya kuat banget, kalau misalnya kita lemah kita kuatin, kita langsung istighfar, astagfirullahaladzim, ini mungkin cobaan, mungkin ini salah satu hal yang
kalau saya ikuti ini nanti saya malah menjauh dari Allah, misalnya seperti itu. Saya ingatkan diri saya seperti itu. Nah, setelah itu baru nanti saya pahami. Saya kan misalnya sukanya bajunya warna hitam saja, dan tadi bilang nggak apa-apa, pakai saja. Di dunia ini nggak ada larangan. Kamu berpakaian warna apa saja itu nggak apa-apa, sesuai dengan kesukaan kamu, asal sesuai dengan syariat Islam. Yang nggak boleh itu ya pakai baju ketat, nggak berhijab, itu yang nggak boleh. Tapi kamu pakai baju hitam tapi syar'i itu kan nggak masalah, ya. Di apa maksudnya itu kan sesuaikan dengan diri kamu sendiri, kamu nyamannya seperti itu. Kita jangan terlalu terpaku dengan apa saja yang orang lain katakan, jangan. Langsung ingatkan diri saya, nggak apa-apa, saya kan suka warna hitam. Kalau tante saya, keluarga saya bilang kayak gini, ya udah nggak apa-apa, anggap angin lalu saja. Jangan jadi beban. Yang membuat kalian lemah imannya itu beban pikiran. Siang malam yang kalian pikirkan adalah, oh nggak boleh pakai baju hitam, oh nanti aku dikira sesat. Itu yang membuat iman kalian lemah. Coba kalian hapus pikiran itu. Udah deh, saya lupakan aja, anggap aja angin lalu, nggak penting. Ya, nggak penting bagi saya. Selama saya sesuai dengan syariat saya, syariat Islam saya nggak menyimpang, nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, kecuali misalnya kalau Darna tuh lagi pakai baju ketat segala macam, tapi ditegur, nggak boleh pakai baju kayak gitu, itu yang harus berubah. Tapi kalau kita sudah sesuai, ngapain kita harus berubah? Nggak usah dengar omongan orang. Kalau omongan orang itu tuh bumbu-bumbu kehidupan. Kalau nggak diomongin orang tuh nggak manis kehidupannya. Seperti itulah. Ya. Keluar rumah sedikit diomongin tetangga tuh biasa. Itu bumbu-bumbu sehari-hari kita. Kalau nggak itu mental kita nggak akan kuat. Kalau kita nggak diomongin kayak gitu, nggak mungkin kita bisa misalnya. Kalau Ustazah sendiri ya, saya sendiri mikirnya setiap kali orang ngomongin saya itu, saya selalu menganggap saya itu lebih kuat. Kata-kata mereka menguatkan saya. Mereka misalnya nih bilang, kayaknya masa depan kamu ini nggak bisa jadi guru. Saya harus jadi guru. Gitu. Kamu ini nanti ke depannya ini mungkin nyimpang nih dari ajaran agama. Paling sehari 2 hari aja pakai jilbab panjangnya. Besok enggak. Saya buktikan. Kalau mereka bilang sehari 2 hari, saya buktikan 20 tahun, 30 tahun, sampai selamanya saya pakai hijab panjang. Seperti itu. Jadikan omongan orang itu motivasi. Nah, kalau misalnya dibilang, oh hijab kamu panjang sehari, enggak bagus, nanti kamu ini. Kalau bisa saya panjangkan lagi, saya panjangkan lagi. Itu. Iya. Saya suka yang kayak gitu. Seperti saya ditantang. Oh, berarti ini dia ngasih tantangan kepada saya nih. Saya jadi semangat. Malah saya nambah semangat gitu untuk melakukan hal yang saya lakukan sekarang. Selama itu baik, selama itu nggak menyimpang karena dari agama kita, nggak masalah menurut Ustazah. Mau kamu pakai warna apa aja, yang penting masih syar'i dan masih menutupi aurat kamu, it's okay. Ya, anggap aja itu cuma bumbu-bumbu kehidupan kamu. Ya Kak Dana, anggap kayak omongan-omongan orang itu tuh sebagai bumbu-bumbu yang menguji mental kita gitu, supaya kita tuh jadi lebih menjadi orang yang lebih kuat lagi ya Ustazah. Iya. Dan omongan orang itu, kalau Ais mikir ya Ustazah ya, kalau misalkan orang-orang suka ngomongin Ais kayak, wah pahala nih. Iya, benar. Panen pahala ya. Iya, kayak, wah pahala mereka buat saya nih, pahala mereka, wah gitu. Panen pahala. Diam-diam kita panen pahala gitu, sambil kita nambah pahala lagi gitu kan. Iya, udah kita beribadah, alhamdulillah, mengikuti perintah Allah ya Ustazah ya. Iya. Gibah lagi. Kita tambahkan, malah kita doakan, ya Allah mudah-mudahan yang ngomongin saya itu besoknya bisa lebih dari saya keistiqomahannya. Kan biasanya kayak gitu. Orang kalau misalnya kadang-kadang itu kan tiba-tiba dapat hidayah insya Allah dengan doa orang lainnya, doa yang tulus dan ikhlas ya, kita doakan saja. Iya betul, Masya Allah sekali. Nah, Ustazah ada lagi nih dari Kak Andirin Wahyuningsih. Bagaimana cara menempatkan antara perasaan dan logika, Ustazah? Nah, udah bahas ini nih Ustazah. Karena di zaman sekarang banyak akhwat yang mudah baperan. Nah, tidak bisa menempatkan mana yang harus mengutamakan logika dan mana yang harus
mengutamakan perasaan. Dan punten Ustazah, perihal apa saja yang harus mengutamakan logika dan perihal apa saja yang harus mengutamakan perasaan Ustazah. Nah, mana Ustazah? Baik, ini sih ya pertanyaannya, Masya Allah sekali tentang perasaan dan logika. Ini sebenarnya berhubungan ya. Perasaan itu nanti nyambungnya ke logika. Logika itu yang gimana maksudnya? Cara pikir kita, cara pandang kita. Misalnya kita perasaannya hari ini itu baper, sensitif, nggak mood. Tapi gunakan lagi logika kalian. Tapi hari ini janganlah saya bad mood ke semua orang, kan itu perasaan saya sendiri. Nggak boleh saya memperlakukan orang lain dengan nggak baik. Itu logikanya sedang main. Tapi ketika Ningsi mainnya perasaan terus, ya bisa seharian kamu nggak negur orang lain. Nah, seperti itu. Kalau untuk bagaimana caranya itu pertama tenangkan diri dulu. Misalnya kita hari ini mood kita lagi down, kita nggak mau ditegur sama orang. Misalnya kita lagi mau sendirian, tapi tiba-tiba kita harus ke kampus misalnya, harus kuliah, harus ketemu orang banyak misalnya. Tenangkan diri, istighfar diri kita. Hari ini saya mau ketemu orang banyak, bagaimana ya supaya logika saya tetap jalan, saya tetap memperlakukan mereka dengan benar, tanpa melukai misalnya hati mereka, tapi saya tetap menjaga hati saya, misalnya seperti itu. Nah, tetap menegur mereka. Walaupun kita misalnya lagi bad mood, tetap tegur mereka. Itu logikanya lagi main. Tetap tegur mereka. Coba kalau misalnya logikanya nggak main. Waduh, mungkin orang nyenggol marah. Orang negur dikit sensitif. Orang nanya dikit nangis misalnya. Nah, itu kan logikanya nggak main. Tapi kalau misalnya kita pakai logika kita sedang main, karena memang logika dengan hati itu harus dikaitkan ya. Kita kalau misalnya kita pakai hati saja, maaf sekali zaman sekarang kan banyak orang yang pacaran segala macam. Kalau pakai hati saja itu nggak logikanya, nggak main, kita tersesat. Kita juga yang mengaku muslimah yang pakai hijab panjang pun bisa terjebak seperti mereka kalau hati saja yang berjalan. Tapi kalau logikanya banyak hal-hal yang tidak baik, itu berarti pikirannya lagi jernih, logikanya lagi main. Banyak hal-hal yang nggak baik tentang itu, pacaran itu, udah nggak usah stop gitu. Kalau contohnya seperti itu tadi, bagaimana kita cara menempatkan hati kita, bagaimana cara kita menempatkan logika kita. Kalau misalnya hati kita sedang misalnya rapuh, ya gunakan logika kita untuk berpikir bagaimana ya cara mengatasi hati saya yang rapuh ini. Misalnya, ayo ngaji, ayo berzikir, ayo beristighfar. Itu berarti logikanya lagi main. Gunakan logika ketika kita pikiran kita itu lagi negatif, iman kita lagi runtuh, lagi lemah, itu pakai logika kita. Ingat Allah, ya Allah, kayaknya ini nggak bagus, ini nggak baik. Terus tentang hal-hal yang misalnya yang nggak boleh kita dekatin, misalnya mau pacaran, gunakan logika. Pacaran itu banyak hal yang negatifnya. Contohnya pikirkan, oh ini. Kalau kita pakai hati saja, ya bahaya. Bahayanya karena kalau hati itu bisa buta semuanya. Kita jadi cinta. Kalau sudah cinta, kalau kita sudah menetapkan cinta kepada manusia ke hati kita, itu udahlah buta kelam semuanya, itu nggak kelihatan lagi yang lain-lain. Nah, gimana kapan kita menggunakan hati kita? Gunakan hati kamu setiap saat. Pakai hati. Kalau pakai logika aja hatinya nggak ini, nanti bahaya juga. Orang-orang yang berpikiran logika itu siapa? Orang ateis. Kenapa Ustazah bisa berkata seperti itu? Ustazah punya kawan orang ateis, dia nggak pakai hati. Mereka selalu berpikir semuanya itu harus masuk akal. Bagaimana adanya matahari, mereka harus mempelajari, oh ada teori Big Bang. Mereka nggak pakai hati. Nah, ada nggak Allah itu? Mereka nanya, Allah itu bagaimana sih kamu ngerasainnya dari hati? Mereka nggak percaya. Masa merasain Allah dari hati? Dilihat dong. Nah, itu berarti mereka pakai logika. Jangan. Makanya kata Ustazah, jangan pisahkan logika kalian dengan hati kalian. Bahaya nanti. Ya, itu saja. Masya Allah sekali ya Ustazah. Jadi kita tuh harus mengetahui tempat di mana kita harus memakai logika kita, di mana kita juga
harus memakai perasaan kita gitu ya Ustazah ya. Ya, ya jangan dipisahkan tapi ditempatkan. Ya. Insya Allah. Nah, Ustazah, ada lagi nih Ustazah. Gimana kita lanjut aja kah? Masih Ustazah? Lanjut. Lanjut, Ainggi. Ana izin bacakan ya saja. Mm-mm. Gimana cara meningkatkan iman yang lagi turun? Terus juga gimana cara supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah di saat-saat lagi jauh dari Allah? Baik, yang kalau misalnya tips dari saya sendiri ya, seorang saya. Biasanya saya itu mendengarkan kajian dari YouTube. Saya buka, memang sengaja saya buka. Saya ngerasa hari ini saya jauh dari Allah. Pertama saya sholat enggak tepat waktu. Kedua misalnya salah satu sholat saya tinggalkan. Misalnya subuh nih keseringan nih misalnya. Saya malamnya itu anak saya misalnya ya, anak saya rewel. Jadi saya kebablasan tidurnya. Nah, saya misalnya kelewatan subuhnya misalnya. Nah, itu saya langsung bawa diri saya ke tempat atau ke hal-hal yang mengingatkan diri saya kalau misalnya kehidupan dunia itu ada juga kehidupan yang lain yaitu kehidupan akhirat yang lebih misalnya yang lebih abadi. Yaitu dengan mendengarkan kajian-kajian. Contohnya saya dengarkan kajian Ustazah Oki Setiana Dewi. Misalnya, hal itulah yang mengembalikan keimanan saya. Kadang saya sempatkan diri baca di Google kan tentang hal-hal yang berhubungan dengan keislaman. Banyak atau saya mencari buku-buku PDF-PDF tentang misalnya cerita Nabi. Misalnya banyak sekali hal-hal yang saya cari misalnya kisah Nabi Muhammad. Terus bagaimana cara kita memperlakukan orang lain itu saya baca ketika saya dan iman saya lemah karena nggak memungkirkan semua orang di dunia ini tanpa terkecuali ya bahkan orang-orang yang paham agama saja maaf ngomong mereka pasti pernah mengalami imannya lemah ya makanya banyak kasus-kasus yang ustazah kori yang menyeleneh banyak karena apa? Mungkin pada saat itu iman mereka lemah, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara menyikapi itu. Ya, kadang saya saking penasarannya saya Google bagaimana cara meningkatkan keimanan. Gitu, saking saya penasaran. Saya ini orangnya penasaran, mudah sekali penasaran dengan sesuatu. Nah, baru saya, oh dengan ini baik saya dengarkan kajian. Atau kalau misalnya kalian ada pengajian dekat rumah, pergi ke pengajian. Ya, karena luar biasa sekali memang kalau sudah dengar kajian, dengar ayat-ayat yang berhubungan dengan Allah, pasti kembali lagi ke diri kita yang sebelumnya. Bahkan kita nggak kerasa kalau iman kita sebelumnya itu lemah, gitu. Kalau Ustazah seperti itu. Masya Allah ya Ustazah ya. Tapi Ana izin tanya gitu Ustazah. Kalau misalkan kita lagi jauh dari Allah, kita harus membuka seperti kajian-kajian atau kita share di atau kita cari di Google gitu ya Ustazah ya. Nah, tapi terkadang tuh Ustazah ada jiwa-jiwa malas nih Ustazah. Kayak bosan dan macam-macam. Nah, itu tuh gimana Ustazah? Itu karena kalau misalnya kita malas itu salah satunya itu faktornya yang tadi. Karena iman kita lemah makanya kita malas. Nah, harus dilawan malasnya. Selain harus dilawan malasnya, kalau misalnya kita bosan berarti kita harus jeda. Misalnya 30 menit dengerin kajian. Stop, rehat dulu. Pergi keluar sebentar, entah lihat orang lewat, nyapa tetangga, duduk sama ini, atau lihat-lihat grup kajian. Kan kalian punya grup kajian tuh, lihat apa obrolan mereka hari ini kayaknya seru deh. Nah, itu. Kembali lagi, masuk lagi, ulangi lagi. Seperti itu, karena memang nggak instan. Semua itu nggak instan. Ada prosesnya. Mungkin setelah ini mungkin akan terasa kuat lagi imannya, besok-besok lemah lagi, ulangi hal yang sama. Setidaknya ketika iman kalian lemah, jangan dekatkan diri kalian ke hal-hal yang negatif. Misalnya iman saya hari ini lemah, aduh malas pakai jilbab keluar rumah coba sekali-sekali nggak pakai jilbab itu yang salah. Itu. Jangan dekati hal-hal yang negatif. Selalu ingatkan diri kalian apapun keadaannya itu saya harus menjadi orang yang positif. Gitu.
Karena saya memulainya dengan hal yang positif sudah dari lama, jangan sampai saya merusaknya hanya dalam waktu 1 hari. Sayang, ya. Jadi kita tuh harus ngelawan ya Ustazah ya rasa malas Iya, itu. Wah, itu kalau misalnya nggak dilawan selamanya malas lah tuh. iya sih betul. Sama Ustazah. kayak belajar ya. Selamanya akan seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan dari Ana sendiri nih Ustazah. Iya. Izin di Ana saja. Nah, sesuai tema ya Ustazah ya, Ramadan berkah menjadi insan yang istiqomah. Nah, gimana sih Ustazah caranya supaya kita menjadi orang yang istiqomah itu bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di bulan yang selain di luar bulan Ramadan juga gitu Ustazah. Kita bisa menjadi insan yang istiqomah tuh gimana Ustazah? Soalnya menjaga keistiqomahan ini tuh lumayan berat Ustazah bagi orang-orang yang baru hijrah gitu. Baik, Masya Allah sekali. Sebenarnya ya kalau misalnya kita bulan Ramadan ini sebagai misalnya bulan yang bagaimana saya lebih memantapkan diri saya, bagaimana di bulan Ramadan ini saya bisa memanfaatkan bulan ini menjadi bulan yang membuat diri saya menjadi lebih dari diri saya sebelumnya, itu bisa saja selama 30 hari ini, entah 30 hari, entah 29 hari ini, kita coba tekankan diri kita. Sholatnya harus lebih tepat waktu, ngajinya harus hatam juz 30 juz. Dan lakukan hal-hal yang positif lainnya, jangan nyelimpang, jangan menyeleneh. Nah, kalau misalnya kita terapkan itu selama 29 hari, kan itu jadi pembiasaan. Nah, ketika 29 hari itu terlewatkan, akan menjadi pembiasaan. Kalau kita terbiasa ya, tapi kalau kita di bulan Ramadannya aja bolong-bolong, misalnya hari ini tadarus, seminggu depan libur, minggu depan lagi tadarus, itu sudah bolong-bolong. Nanti ketika lepas bulan Ramadannya nggak akan terasa apa-apa. Tapi ketika kalian memantapkan diri di bulan Ramadan ini, harus tuntas 30 juz itu misalnya selama 4 minggu itu tuntas misalnya. Nanti ketika kita lewatin bulan Ramadan ini, kita akan rindu, akan jadi terbiasa. Sama halnya kalian membiasakan diri bangun sahur. Ketika kalian lewat bulan Ramadan ini, pasti tiba-tiba besoknya kalian tiba-tiba terbangun jam 3. Loh, sahur nggak sih? Oh lupa, ini sudah lewat. Ini malah lebaran pertama. Bisa, itu karena pembiasaan. Sesuatu itu harus dibiasakan. Kalau sudah jadi pembiasaan, insya Allah ke depannya itu jadi kebiasaan. Nah, pas jadi kebiasaan ini, itu semuanya akan mudah. Tiba-tiba kalau malam duduk tenung, ya Allah kemarin kan pas bulan Ramadan aku biasanya ngaji. Ngaji ah. Nah, itu kan sudah jadi pembiasaan. Insya Allah kalau misalnya udah dipaksa, misalnya 29 hari ini saya belum mantapkan dulu. Walaupun malas, paksakan. Walaupun selama 29 hari ini ada rasa terpaksa, memang seperti itu, sama kita mengajarkan anak-anak sholat. Saat mereka kecil, mereka akan sangat malas sekali sholat, tapi kalau kalian tidak memaksakan anak kalian untuk sholat waktu kecilnya, sampai besarnya mereka nggak akan ada rasa tanggung jawab dan kebiasaan untuk melakukan sholat. Karena nggak menetap di hatinya. Nggak mantap waktu mereka kecil tuh, nggak mantap. Walaupun kata orang kan, walaupun dipaksa, nggak apa-apa, yang penting kata terpaksa, dipaksa itu bisa berubah menjadi suatu kebiasaan yang baik. Itu kuncinya, jadikan kebiasaan hal-hal yang baik di bulan Ramadan ini. Insya Allah bulan-bulan yang akan datangnya kita doakan, kita mendoakan supaya kita semua mendapatkan kemudahan dan keistiqomahan kita itu tetap terjaga sampai kapanpun. Sampai Ramadan selanjutnya misalnya. Masya Allah sekali, Masya Allah. Mungkin tidak ada lagi yang bertanya nih Ustazah. Jadi dari seluruh yang pemaparan materi yang Ustazah berikan tuh, jadi kita tuh jadi orang tuh pertama jangan merasa nggak enakan ya Ustazah ya. Karena ya gitu, nanti orang seenaknya juga sama kita ya Ustazah. Terus juga jangan dengarkan semacam jelitan-jelitan dari orang-orang di luar sana ya Ustazah ya. Karena itu tuh kita anggap sebagai penguat mental untuk kita ya Ustazah.
jangan pisahkan akal dan hati ya Ustazah ya, karena ya gak bisa juga kalau kita misalkan cuma menggunakan akal doang gitu ya Ustazah ya. Terus juga nih, kalau misalkan kita tuh lagi jauh dari Allah, kita coba share, coba kita apa kita cari gitu ya Ustazah ya, kajian-kajian, atau kita cari Google, gimana sih supaya bisa meningkatkan keimanan gitu ya Ustazah ya. Dan sesuatu itu harus dibiasakan dulu ya Ustazah ya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktunya juga ya Ustazah yang sudah menunjukkan jam 14.16, Ana izin tutup sharing sesi kita pada siang hari ini gitu Ustazah ya. Nah, Masya Allah, tabarakallah, Ana izin